Saya berharap saudara sehat-sehat dan tolong jaga kesehatan imun ya. Makan-makan yang bergizi dan sering cuci tangan pakai sabun ya. Kalau tidak penting jangan keluar ya. Stay home ya, udah cukup. Hari ini kita mau terus belajar tentang doa Salomo. Kita sama-sama berdoa minta Roh Kudus berkati kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini yang begitu luar biasa. Kita bisa belajar firman Engkau, urapi hamba Engkau. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Solomon adalah seorang raja yang luar biasa, yang membangun bait Allah. Sebenarnya Daud rindu membangun bait Allah, tapi Tuhan mengatakan, Daud, engkau telah banyak membunuh orang, dan tangan engkau banyak sekali darah manusia orang, dan saya tidak mau kamu bangun bait Allah buat saya. Anak kamu yang akan bangun. Nah, inilah Salomo anaknya yang akhirnya bangun bait Allah. Di dalam kehidupan Salomo, di dalam first half and second half, artinya suka bercanda. First half itu adalah hidup orang yang dari umur 1 sampai kurang lebih 40, first half. Second half is 40 ke atas sampai dia meninggal, second half. Jadi dia punya first half itu luar biasa. Salomo seorang yang saleh, cinta Tuhan, takut akan Tuhan. Dan kita belajar first half-nya. Jangan belajar second half-nya. Second half-nya cilaka, banyak istri, ya pusing gitu loh ya. Saya sering bercanda, satu istri aja nggak habis dimakan. Kalau 2, 3, aduh bisa meledak gitu loh ya. Jadi hari ini marilah kita lihat doa Salomo. Pertama, dalam doanya Salomo mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang maha besar. Di sini dikatakan, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Aku senang sekali dengan satu perkataan yang dia doakan, dengan segenap hatinya. Banyak orang katakan, Pastor, kok doa saya nggak dikabulkan oleh Tuhan? Nah, kenapa dia punya doa tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena apa? Hatinya, ya dia mempunyai motivasi. Motivasi apa? Mendapatkan sesuatu. Ya, nah kalau kita tidak cinta Tuhan dengan segenap hati kita, kadang-kadang doa kita itu tidak dikabulkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan masih sayang kepada kita. Dia tetap berkati kita. Nah, ayat 24. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapkan dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Jadi doa Salomo ini waktu pentampisan dia punya bait Allah. Nah, inilah doa dia. Nah, dia tahu dan dia sadar bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Nah, di ayat 27 dia katakan, tetapi benarlah Kak Allah dengan diam di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih dari rumah yang kudirikan ini. Dengan kata lain, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, bait Allah ini yang saya bangun ini tidak ada apa-apanya karena engkau adalah Allah yang ada di mana-mana. Nah, saudara sekalian, inilah luar biasa bahwa Salomo itu menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengaku kedahsyatan Tuhan dan maha besarnya Tuhan. Allah maha besar berarti dia tak terbatas. Jadi ada orang bilang, Pastor, kalau orang berdoa di Amerika, kita berdoa di Indonesia, emang Tuhan bisa dengar dua-duanya ya? Saya ketawa waktu dulu ya. Saya bilang Tuhan kita itu maha ada, maha besar. Di manapun dia ada. Tapi kita manusia nggak bisa seperti Tuhan. Nah, sekali lagi, maha besar itu artinya tak terbatas. Kekuasaan Allah yang maha besar itu berarti dia ada di mana-mana. Nah, berada di segala tempat, berada di segala waktu, dan berada dalam segala keadaan. Nah, inilah Tuhan
yang kita sembah. Maka itu saudara sekalian, Salomo punya doa itu, doa yang luar biasa. Kita boleh belajar di dalam hidup pribadi kita. Marilah tiap pagi kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini yang indah. Biarpun aku kurang sehat, biarpun kemarin aku moodnya jelek, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, pagi hari ini saya percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha ada, Engkau adalah Tuhan yang maha kasih, Engkau adalah sumber segala berkat. Aku percaya Engkau pasti akan lindungi aku percaya Engkau pasti akan sembuhkan aku. Nah, inilah yang harus kita doakan dan inilah yang harus kita harapkan, inilah yang harus kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang Engkau berikan buat kami. Bagaimana Salomo berdoa, dan kita juga mau setiap kali berdoa, inilah yang kita lakukan. Menyembah Engkau, memuji nama Engkau, mengaku Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba Engkau dengan rendah hati berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya cepat-cepat Tuhan wabah ini bisa lewat dan kami bisa menang Tuhan. Tuhan jagalah dokter, suster dan pemimpin di bangsa negara Indonesia supaya mereka mempunyai hikmat bisa memimpin bangsa ini Tuhan, dan Tuhan menuntun kami semuanya. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang kena COVID, yang sakit Tuhan, Engkau tolong, lindungi, jaga dan sembuhkan mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.